rata-rata kepinginnya instan. Nah di sini nggak ada, proses usaha yang instan tuh nggak ada. Jadi mulai dari memperoleh ilmunya kita harus juga bersusah payah, untuk mengembangkan investasinya juga kita harus prihatin, susah payah. Jadi sukses tuh nggak bisa diraih dengan hanya enak-enakan aja gitu. Jadi kita harus kerja keras, harus prihatin. Sebenarnya kalau usaha peternakan kambing itu kan udah usaha dari nenek moyang ya, dari zaman kenabian sampai sekarang. Yang jelas prospek usaha kambing ini sudah dijamin sama yang di atas itu, bahwa usaha kambing ini kan usaha yang istilahnya itu berkelanjutan dan tidak akan habis sebelum dunia ini kiamat. Jadi yakin aja bahwa market daripada ternak kambing itu sekarang kan kita bisa juga menjual daging, menjual bibit, menjual susu. Jadi peluang justru yang kesini semakin lebar. Cuman sekarang banyak juga orang yang sudah mulai ternak kambing, sudah mulai banyak yang meniru lah itu, walaupun mereka tidak kambing perah, istilahnya banyak kambing yang diternak itu adalah kambing pedaging rata-rata. Ya nggak apa-apa, toh marketnya masih luas juga. Setiap tahun tuh pasti ada itu kurban, itu nanti akan menyedot banyak sekali kambing untuk dipotong atau untuk prosesi akikoh, itu juga banyak juga. Jadi kalau masalah pasar atau masalah ini masih terbuka luas. Jadi justru saya menyatakan bahwa saya udah ternak 17 tahun ini, sampai sekarang alhamdulillah ya tidak ada masalah dengan marketing. Jadi malah sekarang setelah saya punya nama, saya dikenal orang, bahkan orang-orang di seluruh Pulau Jawa ini kalau beli kambing perah banyak yang kesini. Jadi istilahnya udah Purisa ini sekarang udah menjadi brandnya kambing perah gitu. Jadi sekarang orang banyak udah tahu. Nah tantangan ternak kambing ini adalah di pakan, Mas, yang paling krusial di pakan. Jadi karena Pulau Jawa ini adalah pulau yang padat penduduknya, jadi lokasi untuk menanam pakan ini sangat minim. Jadi kita harus bisa memanajemen pakan ini, baik itu bahan baku atau istilahnya asalnya dari mana, itu supaya kita dapat pasokan tiap hari ada. Karena kalau udah ternak kambing dalam skup bisnis banyak, itu nggak bisa, Mas, ternaknya mengandalkan ngarit, nggak bisa, harus beli. Lah mulai dari sedikit itu, kita waktu piara sedikit ngarit, kita menanam, kita ngarit ya campur beli, sekarang udah pure beli semua. Itu waktunya berubah itu tergantung populasi. Kalau populasi banyak nggak mungkin akan kita ngarit tiap hari. Ngarit nanti ya seharian nggak akan selesai, nggak cukup gitu. Nah kebutuhan pakan ini sekarang itu kita memakai limbah industri pertanian. Contohnya kita memakai pohon jagung manis, yang diambil jagungnya karena masih muda, jadi kita ambil pohonnya untuk kita kasih pakan ke kambing dengan cara kita awetkan. Karena kalau bahan baku pohon jagung ini sekali datang bertruk-truk, jadi akhirnya kita giling, kita fermentasi atau kita bikin silase, kedap udara, baru kita simpan. Jadi untuk makan satu kali datang, satu kali pembikinan tuh untuk makan bisa 1 bulan sampai 2 bulan awetnya. Kalau keluarga ya sangat mendukung, karena sekarang sudah tahu hasilnya lah, istilahnya dengan kita ternak kambing itu kita bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, kita bisa menambah aset untuk bisnis ini, itu sangat mendukung. Bahkan
saya ke anak-anak saya itu saya kepingin mereka akan meneruskan usaha ini yang akan semakin besar istilahnya. Kalau nanti dimulai dari anak-anak muda kemungkinan mereka akan punya cara sendiri untuk membesarkan peternakan ini. Karena saya kalau untuk lingkungan sini ya alhamdulillah sekarang sudah berangsur mereka merubah. Sebenarnya lingkungan pedesaan itu semua rata-rata orang punya kambing. Cuman populasinya paling 3 ekor, 4 ekor, bahkan di bawah 10 ekor lah. Kenapa mereka beternak hanya seperti itu? Karena mereka belum tahu cara dan belum tahu sistem yang harus dikerjakan seperti apa untuk beternak secara bisnis. Makanya di Luri saya ini sering kita adakan seminar lah bahasa kerennya itu, kita adakan pembinaan dengan peternak-peternak di desa-desa itu biasanya per desa. Jadi kita undang atau mereka datang sendiri dari satu kelompok desa itu ke sini, kita adakan penyuluhan, kita adakan tata cara peternak kami secara modern, secara bisnis seperti apa itu kita berikan waktu itu sekitar 1 hari penuh. Kita mengadakan pelatihan lah istilahnya. Kalau untuk kesehatan kambing, untuk konsultasi itu sebenarnya itu juga muaranya nanti kita dalam pemeliharaan atau pakan itu sendiri. Kalau kambing itu sebenarnya seperti manusia lah. Kalau dia kita kasih makan yang bagus, nutrisinya cukup, jumlahnya cukup, mereka akan sehat, akan gemuk dan akan berproduksi dengan baik. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya tuh jarang mengobati kambing sakit, itu jarang. Dari persentase itu enggak sampai istilahnya 1% yang sakit itu. Jadi kadang baru mulai kelihatan sakit udah kita kasih obat. Jadi kita tangani betul-betul masalah kesehatan hewan itu dari memberikan asupan pakan yang nutrisinya cukup, jumlahnya cukup, supaya mereka gemuk dan mereka sehat. Kalau kita susu, jadi kita produk-produknya di susu. Jadi susu itu kita jual, ada yang ke pabrik, yang istilahnya banyak. Ada yang kita olah sendiri untuk susu siap minum. Ada juga kita sudah mulai membuat susu bubuk supaya awet dan bisa kita kirim jarak jauh. Ada juga kita sudah mulai membuat semacam yogurt juga udah. Untuk olahan dagingnya, karena kambing perah ini rata-rata yang kita ambil adalah kambing betina yang akan kita istilahnya kita produksi. Maka yang kambing jantan ini rencana kita ke depan akan kita olah menjadi kambing pedaging yang akan kita jual baik dalam keadaan kambing daging mentah atau nanti kita jual juga dalam bentuk olahan sate atau dan sebagainya. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin memulai ternak kambing yang baru mulai itu adalah kita siapkan mental kita bahwa bisnis ternak kambing itu sama dengan bisnis yang lain. Jadi untuk 3 tahun 4 tahun awal itu adalah kita istilahnya itu mengembangkan investasi kita dulu. Jangan langsung dinikmati. Banyak sekali teman-teman itu yang bertanya lewat WA, lewat telepon tuh. Setiap mereka mau beternak kambing, usaha kambing itu selalu menyebutkan bahwa kapan saya dapat keuntungan, kapan saya menikmati untungnya, sebagainya. Jadi mereka rata-rata kepinginnya instan. Nah di sini nggak ada proses usaha yang instan, itu nggak ada. Jadi mulai dari memperoleh ilmunya kita harus juga bersusah payah, untuk mengembangkan investasinya juga kita harus prihatin, susah payah. Jadi sukses itu nggak bisa diraih dengan hanya enak-enakan aja gitu. Jadi kita harus kerja keras, harus prihatin. Dan ini yang sulit untuk dilakukan teman-teman, makanya di Projo ini aja umpamanya kok ada 1000 peternak yang akan memulai. Yang berhasil tuh paling 10 atau 20 orang. Karena mereka rata-rata pola pikirnya, mindsetnya itu pada setiap dia bawa bergerak dia harus menerima upah, harus menerima hasil. Tidak bisa berjuang dulu untuk mengembangkan investasinya. Yang betul itu kita piara kambing dulu dari sedikit, kita kembangkan menjadi banyak, baru setelah banyak baru kita mulai jual. Seperti itu. Kalau karyawan kita punya 4, ya ada 4 cowok semua. Jadi karyawan itu datangnya jam 8, nanti dia pulang jam 4.
Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya nama Lurisae, Yanto Lurisae atau sering dipanggil Lurisae juga. Saya beralamatkan di Desa Kebon Gunung, RT 3 RW 2, Kecamatan Luano, Kabupaten Purworejo. Di sini saya berusaha mengembangbiakan kambing murah dan juga mengolah susu kambing. Kalau untuk yang kepingin belajar atau kepingin membeli kambing atau membeli susu, itu bisa kontak HP, telepon atau WA di 081 328 171762. Jika teman-teman ingin berusaha dalam bidang apapun atau ternak kambing, bekerjalah dengan bekerja keras dan besarkanlah investasi dulu, baru menikmati.